Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu lagi dalam kelas tartilan Tahsin Rabu Tilawah Audio Note. Kita mulai dengan membaca doa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara mewakafkan bacaan. Wakaf adalah berhenti sejenak atau putus bunyi suara atau berganti nafas. Tempat wakaf itu berada di akhir kata atau lafal. Tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran sudah pernah kita pelajari sebelumnya, tapi untuk mengingat kembali, yang pertama adalah mim kecil atau wakaf lazim, tanda harus berhenti. Kemudian yang kedua adalah tanda lam alif atau la, tanda jangan berhenti. Tanda ini muncul kadangkala pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika muncul di pertengahan ayat, maka tidak dibenarkan untuk berhenti, atau tidak boleh berhenti ya jika di tengah. Namun jika ada di penghujung ayat, maka boleh berhenti atau meneruskan. Yang ketiga adalah tanda shad lam ya al-wasal aula, yang bermakna wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Yang keempat adalah tanda jim atau wakaf jaiz. Di sini adalah dibolehkan ya berhenti atau meneruskan bacaan, tapi adalah lebih baik berhenti seketika di sini, walaupun diperbolehkan juga untuk tidak berhenti. Yang kelima adalah tanda wakaf aula atau qaf lam. Tanda wakaf aula yaitu tanda wakaf yang menunjukkan lebih bagus berhenti walaupun nafas masih kuat. Yang keenam adalah tanda titik 3 mu'anakoh. Wakaf ini akan muncul sebanyak 2 kali di mana saja, dan cara membacanya adalah berhenti di salah satu titik tersebut. Jika sudah berhenti pada titik yang pertama, tidak perlu berhenti pada titik yang kedua, dan begitu sebaliknya. Sebagian tanda wakaf memakai istilah yang lain seperti tanda to. Tanda to adalah tanda wakaf mutlak atau harus berhenti. Kemudian yang kedua adalah tanda wakaf mustahab atau qofa, berhenti lebih baik, namun tidak salah kalau meneruskan bacaan. Kemudian yang ketiga adalah tanda wakaf mujawaz atau zai, tanda boleh berhenti namun meneruskan bacaan adalah lebih utama. Yang keempat adalah tanda shad. Tanda shad ini menunjukkan bahwa lebih baik untuk meneruskan bacaan, namun dibolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Tanda qaf yang kelima adalah qila alaihil waqf, yang berarti telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya. Maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh wakaf. Yang keenam adalah tanda sin atau saktah. Artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Baiklah, cara mewakafkan bacaan akan kita bahas. Bagaimana keadaan huruf akhir kata atau lafal ketika hendak diwakafkan atau berhenti, itu ada 8 kategori. Yang pertama yang akan kita bahas adalah lafal yang berkaitan dengan tak marbutoh. Cara mewakafkan tak marbutoh atau tak bulat ya, jadi taknya bulat, ada titiknya 2. Bila dibaca wakaf adalah menjadi hak sukun, di mana membaca hak sukun adalah di tenggorokan yang paling dalam. Awal sebelum ha agar dibaca cepat atau pendek jika tidak ada mat. Setoran kali ini adalah surat Al-Ghasyiyah ayat 1. Awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah karena ayat pertama yang akan kita baca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Surat Al-Ghasyiyah ayat 1. Jadi tak marbutoh jika wakof menjadi ha. Haditsul ghasyiyah, bukan haditsul ghasyiyat. Surat ini dimulai dengan keadaan hari kiamat. Allah berkata, apakah telah sampai kepadamu wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kabar hari yang di dalamnya terdapat musibah yang besar, yaitu hari kiamat, di mana semua makhluk ketakutan dengan kondisinya yang mengerikan. Allah menyebutkan kondisi-kondisi pada hari kiamat serta berbagai huru-hara yang dahsyat yang akan terjadi pada hari itu. Huru-hara itu akan mengitari seluruh manusia dengan berbagai kedahsyatannya. Manusia diberi balasan atas amal perbuatan mereka. Mereka terbagi menjadi dua golongan, satu golongan berada di surga dan golongan lain berada di neraka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang berada di dalam surga, ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.